Inilah kisahku, Rosi Felindaran. Aku seorang mahasiswa PGSD Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Aku adalah seorang mahasiswa semester 3. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka dan lepas dari belenggu penjajah, yang kenangan peristiwanya tidak akan terlupakan hingga sekarang. Sebagai mahasiswa calon penerus bangsa, jas merah, sejarah Indonesia harus selalu diimplementasikan dan terkenang dalam kehidupan. Upacara bendera adalah salah satu implikasi menghargai kenangan yang diimplementasikan dalam kehidupan perkuliahan. Pengangkatan sang saka sama kuatnya dengan pengangkatan nama bangsa. Lelah dalam penantian kemerdekaan, perjuangan pahlawan bangsa tak akan lekang hingga akhir zaman. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Selamat pagi para mahasiswa semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kita telah melaksanakan upacara bendera. Nah, siapa nih yang tahu apa sih sebenarnya makna dari upacara bendera? Oke, silahkan Rosi. Sebagai wujud nasionalisme kita sebagai warga negara. Oke, baik sekali. Upacara bendera tatkala Indonesia baru saja menikmati masa-masa kemerdekaan. Tidak ada satu warga negara yang tidak mau melaksanakan upacara bendera ini. Mereka beralasan sebagai wujud rasa cinta kepada negaranya dan bentuk loyalitas bagi terjaganya bendera merah putih dari ancaman penjajah. Oke, baik sekali. Jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka dari penjajah, para tokoh bangsa telah memiliki semangat yang berkorban untuk kemerdekaan Indonesia dengan menyatukan kekuatan dari seluruh pelosok Nusantara. Diawali dengan adanya organisasi-organisasi kepemudaan yang bermunculan di awal tahun 1908. Sebagai hasil dari adanya politik balas budi dari Belanda dengan membuka sekolah-sekolah bagi kaum pribumi, yang pada akhirnya membuat masyarakat pribumi terpelajar. Dengan adanya masyarakat pribumi yang terpelajar ini, membuat para pemuda pada masa itu mulai menyadari bahwa bangsa Indonesia selama ini telah dijajah dan harus segera meraih kemerdekaannya. Penjajah Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam waktu yang lama karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah dan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Budi Utomo sebagai organisasi nasional pertama meletakkan semangat kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Begitu pentingnya kita memahami dan meneruskan serta membangun semangat nilai kebangkitan nasional tahun 1908. Pada gilirannya, dapat menjadi generasi penerus yang dapat menunjukkan semangat kebangkitan nasional dengan cara mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan belajar dengan tekun dan seksama. Kemudian siapa nih yang tahu kondisi sebelum tahun 1908? Baik, Arin, dipersilakan. Sebelum tahun 1908 atau yang dikenal sebagai masa kebangkitan nasional bangsa Indonesia,
belum mengenal istilah Indonesia sebagai sebutan suatu bangsa. Karena pada masa itu, wilayah Nusantara masih terdiri atas kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah penaklukan Belanda. Adanya politik balas budi yang salah satunya membuat Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk pribumi, akhirnya membuat kaum pribumi terpelajar menyadari pentingnya persatuan untuk mencapai suatu bangsa yang merdeka. Kemudian, siapa nih yang tahu organisasi-organisasi apa sih yang ada sebelum tahun 1908? Oke, Lia, silahkan. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang menjadi awal kebangkitan Indonesia. Sejarah berdirinya Budi Utomo berawal dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada tahun 1907, Wahidin mengunjungi sekolah lamanya Stovia. Di depan para mahasiswa sekolah kedokteran tersebut, Wahidin menyerukan agar mereka membuat organisasi untuk mengangkat derajat bangsa. Sutomo, salah seorang mahasiswa yang mendengar ide tersebut, tertarik untuk menjalankannya. Alhasil, Sutomo dan sejumlah pemuda lain mendirikan Budi Utomo di Batavia. Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908. Organisasi ini menjadi organisasi pemuda pribumi pertama di Indonesia yang berjalan dengan baik. Budi Utomo membentuk kepengurusan yang diganti secara periode, memiliki program kegiatan, dan memiliki kongres yang terjadwal. Salah satu program utama Budi Utomo adalah kemajuan yang harmonis bagi Jawa dan Madura. Budi Utomo langsung bergerak cepat dan menggelar kongres pertama di Yogyakarta pada 3-5 Oktober 1909. Dan sejak itulah Budi Utomo rutin menggelar kongres. Organisasi ini berkembang dari yang hanya terbatas pada orang Jawa saja, meluas menjadi orang Indonesia. Berdirinya Budi Utomo juga memicu organisasi pergerakan lain muncul di Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk memperingati para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Kemudian kepada para mahasiswa dipersilakan untuk berdiri. Oke, saya di sini akan bertanya, siapa yang tahu nih tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari apa? Oke, Ari dipersilakan. Ayo semua kemudian. Ya, siap. Kemudian saya ingin bertanya, siapa nih yang tahu apa sih perjalanan dari Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2? Kongres Pemuda pertama merupakan sebuah pertemuan penting yang membahas berbagai aspek untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pertemuan ini melibatkan berbagai organisasi kepemudaan yang berusaha mencapai mufakat dan kerjasama. Tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda pertama adalah untuk menggugah semangat kerjasama di antara berbagai organisasi pemuda di Indonesia, supaya terwujud dasar pokok untuk lahirnya persatuan Indonesia di tengah bangsa-bangsa di dunia. Panitia Ketua dari Muhammad Tabrani Jung Java, Wakil Sumarto Jung Java, Sekretaris Jamaluddin Jong Sumatranan Bon,
Bendahara ada Suwarso dari Jong Java, anggota Bahder Johan Jong Sumatera dan Bon, Jan Taule Soluich Jong Ambon, Paul Pinontoan Jong Celebes, Ahmad Hamami Sekar Rokun, Sanusi Pane Jong Batak Bon, dan Sarbini Jong Sumatera dan Bon. Terdapat 3 pertemuan dalam pelaksanaan Kongres Pemuda pertama. Pada pertemuan pertama dibuka dengan pidato Ketua Kongres yaitu Muhammad Tabrani. Beliau meminta kepada seluruh pihak yang hadir di dalam Kongres untuk turut serta menjadi pilar bagi perjuangan kemerdekaan. Pertemuan pertama berlangsung pada 30 April 1926 di Gedung Friedrichsthal atau Gedung Bapenas. Pertemuan kedua pada 1 Mei 1926 membahas topik berkaitan dengan kedudukan perempuan. Pada pertemuan ketiga tanggal 2 Mei 1926 Muhammad Yamin membahas tentang penggunaan bahasa Melayu. Pinontoan juga turut serta menjadi pembicara membahas pentingnya umat Islam dan Kristen untuk bersatu dan melepaskan kefanatikan satu dengan yang lainnya. Hasil dari Kongres Pemuda pertama yaitu cita-cita Indonesia Merdeka menjadi seluruh pemuda Indonesia. Perkumpulan pemuda harus bisa bersatu dalam satu kesatuan dan saling mengakui serta menerima cita-cita persatuan Indonesia. Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II adalah pertemuan kedua yang diadakan oleh PPPI pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Tujuan dari kongres ini adalah untuk menegaskan cita-cita nasional Indonesia dan menyusun rumusan tentang tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Jojo Puspito sebagai ketua dan Raden Mas Joko Marsaid sebagai wakil ketua. Beberapa organisasi yang hadir antara lain adalah Jong Java, Jong Sumatera dan Bon, Jong Ambon, Jong Islamiatan Bon, Jong Celebes, Jong Borneo, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Perhimpunan Mahasiswa-Mahasiswa Indonesia atau PMMI, Sekar Rukun, Studerende Minahasa, Jong Minahasa, Jong Batak, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lain. Terdapat 3 pertemuan dalam kongres ini. Pertemuan pertama pada 27 Oktober 1928 dengan topik pembahasan mengenai bahasa Melayu yang dirasa sebagai bahasa politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pertemuan kedua 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop atau saat ini merupakan Jalan Medan Merdeka Utara, membahas topik mengenai pentingnya pendidikan nasional bagi seluruh anak Indonesia. Pertemuan ketiga berlangsung di hari yang sama yaitu 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesian Club Gebau. 5 hal dibahas dalam pertemuan ini meliputi arak-arakan pandu, penyampaian dari ramalan untuk kepanduan, penyampaian dari Pergerakan Pemuda Indonesia dan Pemuda di Tanah Luaran oleh Sonario, pengambilan keputusan dan penutupan kongres. Hasil dari pelaksanaan Kongres Pemuda II menjadi ikrar yang saat ini disebut dengan Sumpah Pemuda. Isi dari ikrar tersebut adalah Berhubung bel sudah berbunyi, kepada para mahasiswa silakan untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Baik, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Oke, jalan. Duluan ya, Miss ya. Terima kasih.
Inilah perjalanan kisahku. Kisah seorang mahasiswa yang haus akan penantian kecerahan masa depan. Kisah yang tak lepas dari masa lalu peradaban dan perjalanan yang menuju kesuksesan. Masa lalu bukanlah hal yang tabu, tapi dengan masa lalu kita akan tahu bahwa sejarah masa lalu adalah jas merah yang selalu ada, terikat, dan tak terlupakan hingga generasi mendatang.